Bagaimana jadinya jika seorang kakek yang sudah tua dan mempunyai penyakit terpaksa harus merawat dua cucunya yang masih kecil? Hai, assalamualaikum, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya. Kali ini HiReview akan membahas alur cerita film Stand By Me yang dirilis tahun 2018. Film ini menceritakan seorang kakek yang mengasuh dua cucunya yang masih kecil dengan susah payah dengan mengandalkan kerja serabutan yang penghasilannya tidak seberapa. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja siapkan posisi ternyaman untuk menonton alur ceritanya. Diceritakan seorang kakek merawat dua cucunya yang masih kecil. Cucunya yang perempuan bernama Deok-hye dan yang laki-laki bernama Deok-gu. Dalam kesehariannya, sang kakek bekerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan cucunya. Dia sering bekerja mencuci panggangan di sebuah rumah makan dan upahnya pun tidak seberapa. Si pemilik rumah makan itu adalah orang yang baik. Dia sering memberi makanan kepada kakek untuk dibawa pulang. Agar Deok-gu sudah bisa membaca saat dia masuk SD, kakek menyuruhnya untuk ikut belajar di pusat bimbingan belajar khusus orang tua, sedangkan Deok-hye masih belajar di TK. Kakek sering telat menjemput Deok-hye karena dia terlalu sibuk bekerja. Setiap hari, kakek dan Deok-hye menaiki bis kota untuk pulang. Di bis, kakek meminta tolong kepada seorang wanita untuk membacakan surat dari sekolah. Ternyata surat itu berisi pemberitahuan bahwa besok kegiatan sekolah Deok-hye adalah memetik stroberi di kebun dan agar orang tua menyiapkan bekal. Di sisi lain, Deok-gu telah menunggu kakek dan adiknya di tempat pemberhentian bis. Mereka pun pulang berjalan kaki bersama. Dengan penghasilan kakek yang tidak seberapa, mereka harus sebisa mungkin berhemat. Saat makan malam, Deok-gu sedang ingin makan sosis. Namun saat itu kakek pura-pura nggak tahu sosis itu apa. Jadi dia bilang pada Deok-gu untuk menunjukkannya nanti kalau mereka sedang berada di kota. Biasanya setelah makan, kakek memandikan kedua cucunya itu dan lalu tidur bersama. Sebenarnya Deok-gu dan Deok-hye mempunyai orang tua. Anak laki-laki kakek yang bernama Sunbok menikahi seorang TKW asal Indonesia yang bernama Vanessa. Si kakek mendapatkan uang asuransi sebesar 20.000 won setelah Sunbok meninggal. Akan tetapi Vanessa malah membawa lari uang tersebut, hingga pada akhirnya kakek mengusirnya dari rumah. Sejak saat itulah kakek merawat Deok-gu dan Deok-hye sendirian. Besoknya saat kakek hendak menyiapkan bekal untuk Deok-hye, kakek ditelepon si pemilik rumah makan karena pada saat itu banyak sekali pelanggan yang datang, sehingga banyak panggangan yang harus dicuci. Karena hal itu, kakek terpaksa menyuruh Deok-gu menemani Deok-hye memetik stroberi di kebun. Sudah pasti Deok-gu menolaknya, namun kakek berjanji akan membelikannya mainan sepulang dari bekerja. Akhirnya Deok-gu pun mau walaupun setengah hati. Singkat cerita, Deok-gu menemani adiknya di kebun stroberi. Mereka terlihat sedih saat melihat teman-teman Deok-hye yang lainnya datang bersama orang tua mereka dan juga membawa bekal yang beragam. Sedangkan mereka berdua hanya membawa sisa makanan yang mereka makan saat malam. Di sisi lain, sang kakek mencuci banyak sekali panggangan, sehingga badan kakek pun pegal-pegal. Setelah itu, sembari pulang, kakek berniat membelikan mainan untuk Deok-gu. Namun apa daya, uang yang ia dapatkan dari bekerja seharian itu tidak cukup. Bahkan untuk membeli mainan yang kecil saja bisa menghabiskan upahnya itu. Saat kakek pulang, Deok-gu dengan kegirangan menghampiri kakek untuk menanyakan mainan yang dijanjikan kakek. Dan akhirnya, Deok-gu pun kecewa dan menganggap kakek tidak sayang padanya. Malamnya, seorang dokter datang ke rumah dan mengabarkan bahwa hasil uji kesehatan kakek sebelumnya mengindikasikan bahwa kakek mengidap kanker paru-paru stadium 4. Dokter pun menyarankan sebaiknya kakek segera melakukan operasi. Di sisi lain, kabar tentang Vanessa, ibu mereka yang membawa lari uang asuransi ayahnya itu, ternyata sudah menyebar ke tetangga. Bahkan seorang anak yang bernama Jung-hun tahu masalah itu. Hal tersebut menjadi bahan bulian kepada Deok-gu dan Deok-hye. Karena nggak terima, Deok-gu pun lalu menghajar Jung-hun. Suatu hari Jung-hun menjebak Deok-gu dan dituduh telah mencuri mainan. Saat itu kakek dan Deok-hye datang untuk menjemputnya. Mendengar hal itu, kakek malah marah dan memukuli betis Deok-gu agar mau berkata jujur. Deok-hye yang melihat hal itu pun ikut menangis. Saat malam dengan penuh penyesalan, kakek mengobati luka di betis Deok-gu. Keesokan harinya, Jung-hun menemui Deok-gu dan meminta maaf atas kejadian kemarin yang membuatnya dipukul kakeknya. Dia terlihat sangat menyesal, bahkan Jung-hun bilang agar Deok-gu menghukumnya juga. Mulai dari saat itu, mereka berteman kembali. Jung-hun pun sampai meminjamkan mainannya kepada Deok-gu. Singkat cerita, Deok-gu memainkan mainan Jung-hun hingga dia begadang. Kakek pun terbangun dan menyuruhnya untuk tidur. Saat itu juga terlihat Deok-hye malah sedang memakan asbes dinding. Keesokan harinya kakek pergi ke pasar. Di rumah hanya ada Deok-gu dan Deok-hye.
Karena teman-teman Deokgu mengajaknya untuk bermain, akhirnya dia pun meninggalkan Deokhe yang masih tidur di rumah dan mengunci pintu dari luar. Saat kakek pulang, dia terkaget melihat Deokhe muntah-muntah sendirian di rumah. Ternyata itu akibat dari memakan asbes, tapi untungnya kata dokter asbesnya sudah dimuntahkan semua. Dokter juga bilang bahwa Deokhe mengalami gangguan interaksi dan hubungan sosial. Walaupun dia berusia 5 tahun, namun motoriknya masih seperti anak berusia 3 tahun. Dan Deokhe sekarang ini hanya perlu sosok ibu di sisinya yang bisa mengajarinya secara perlahan. Di rumah, Deokgu dimarahi kakek karena telah meninggalkan adiknya sendirian di rumah dan hampir mati. Sang kakek malah dimarahin balik sama Deokgu dan bilang bahwa dia juga sudah capek dengan keadaan seperti ini. Bahkan seringkali dia diejek ibunya Deokhe. Dia sering dipanggil ibunya Deokhe karena selalu membawa Deokhe kemana-mana. Deokgu pun menyalahkan kakeknya itu karena telah mengusir ibunya. Lalu Deokgu pun pergi dari rumah. Malam pun diiringi hujan deras. Deokgu gak pulang-pulang. Dia pun dicari kakek kemana-mana, bahkan para tetangga juga membantu mencarinya, tapi ternyata Deokgu bersembunyi di kandang sapi. Singkat cerita, Deokgu dan kakek bertemu di kantor polisi. Di sana sang kakek berjanji akan mencari ibunya agar mereka berdua bisa tinggal bersama kembali. Suatu hari, kakek menanyakan hal tentang Vanessa kepada istri pemilik rumah makan. Apakah dia masih saling berhubungan dengan Vanessa ibunya Deokgu atau tidak? Dia hanya bilang bahwa terakhir kali Vanessa pernah mengirim surat, dan surat itu datang dari Indonesia. Tapi dia tidak tahu apa yang dilakukan Vanessa di Indonesia. Tapi Vanessa bilang dalam surat itu akan kembali ke Korea. Kakek pun menanyakan ongkos untuk terbang ke Indonesia. Ternyata ongkosnya itu lumayan mahal. Karena tidak punya uang yang cukup untuk ongkos, dia mendatangi kantor asuransi dan mencoba meminta uang asuransi kematiannya. Ya jelas saja uang itu nggak bisa diambil, karena yang berhak menerimanya adalah ahli waris. Maka dari itu kakek mendatangi si dokter, berharap si dokter bisa membantunya. Kakek bilang dia sedang butuh 2.000 won untuk pergi ke Indonesia. Kakek memberikan polis asuransi pada si dokter dan mengatakan bahwa dia akan mendapatkan 10.000 won jika meninggal nanti. Tak hanya itu, si dokter juga membantu kakek mencari program orang tua asuh untuk kedua cucunya. Namun kakek ingin cucunya bisa diambil lagi saat ibunya telah kembali. Kakek pun sangat berterima kasih pada si dokter. Singkat cerita, Deokgu dan Deokhe pun telah dititipkan pada orang tua asuh. Deokgu pun senang karena keluarga asuhnya sangat baik dan membelikan Deokgu mainan. Kakek pun melihat kedua cucunya dari kejauhan. Dia lega karena mereka berdua diasuh oleh keluarga yang baik. Singkat cerita, kakek pergi ke Indonesia dan telah sampai di Jakarta. Dia menaiki angkot ditemani oleh orang Korea yang tinggal di sana. Kakek juga dibantu untuk mencari alamat rumah Vanessa. Kakek pun akhirnya sampai di rumah Vanessa. Dia disambut oleh ibunya Vanessa yang bernama Mari. Ya Allah, kakek Deokgu jauh-jauh datang ke sini. Kok nggak bilang-bilang? Kakek pun disuruh masuk ke rumah dan menjamu kakek dengan makanan. Di dalam rumah itu, kakek melihat foto-foto anak kecil di dinding. Saat itu kakek baru tahu bahwa Vanessa sudah memiliki anak sebelum pergi ke Korea. Anak itu bernama Angela. Dalam perbincangan itu, Mari berterima kasih pada kakek karena sudah memberi uang untuk operasi transplantasi sumsum tulang belakang Angela. Saat itu kakek langsung kebingungan, kapan dia ngasih uang itu? Ternyata Vanessa terpaksa membawa uang asuransi suaminya itu untuk operasi anaknya yang ada di Indonesia. Mari juga bilang bahwa sekarang Vanessa udah kembali ke Korea untuk bekerja. Kakek diberi sepucuk surat dari Vanessa yang tertulis alamatnya di Korea sekarang. Ternyata sekarang Vanessa tinggal di kota sebelah, dan keesokan harinya kakek pun langsung pulang ke Korea. Salah, seharusnya aku yang saling ke kakek. Di sisi lain, Vanessa bekerja sebagai penjahit di Korea. Dia bekerja sangat keras agar bisa mengganti uang asuransi suaminya yang sudah ia pakai. Ternyata Vanessa itu kurang fasih berbahasa Korea. Dia hanya bisa berbahasa Inggris. Mungkin saja karena hal ini Vanessa kesulitan menjelaskan semuanya pada kakek. Di Korea, sekarang sudah memasuki musim dingin. Suatu waktu kakek jatuh pingsan. Deokgu dan orang tua asuhnya pun menjenguk kakek di rumah sakit. Deokgu sangat khawatir dengan keadaan kakeknya. Hal yang membuat kakek menyesal sekarang ini adalah karena dulu mengusir Vanessa. Dia ingin bilang pada Vanessa bahwa dia sangat menyesal telah mengusirnya dari rumah tanpa mau mendengarkan penjelasan Vanessa dulu. Di sana, Deokgu meminta maaf pada kakek karena selama ini dia telah menjadi cucu yang banyak maunya. Saat kakek tertidur, Deokgu melihat ada surat yang diberikan Mari yang tertulis alamat Vanessa. Deokgu pun mengambilnya. Besoknya, Deokgu mencoba untuk mencari alamat ibunya berbekal surat yang tadi.
Pada akhirnya Deokgu sampai di alamat yang tertulis di surat. Namun sayang, ternyata Vanessa sudah tidak tinggal di apartemen tersebut. Pencarian itu dilakukan Deokgu hingga malam. Karena sudah putus asa, Deokgu berteriak menyebutkan namanya dan memperlihatkan foto Vanessa. Tak disangka ternyata apa yang dilakukan Deokgu itu mengundang perhatian orang-orang. Tak disangka ternyata ada salah seorang teman kerja Vanessa yang melihat aksi Deokgu. Di tempat kerja, dia pun bertanya pada Vanessa, apakah dulu dia berambut panjang dan mempunyai anak laki-laki yang bernama Deokgu? Vanessa pun terkaget mendengar hal itu. Setelah itu, Deokgu pun kembali ke rumah sakit untuk menjaga kakeknya. Singkat cerita, kakek sudah diperbolehkan pulang. Dia banyak menghabiskan waktu bersama kedua cucu tercintanya. Dia pun mempersiapkan keperluan sekolah untuk Deokgu dan berjanji akan mengantarkannya di hari pertama masuk sekolah. Saat makan bersama di rumah, kondisi kakek sudah semakin parah. Dia bilang pada kedua cucunya itu akan menyerahkan mereka ke orang tua asuh secepatnya karena keadaan kakek yang terus menurun. Namun Deokgu menolak dan bilang bahwa dia lebih suka tinggal dengan kakek. Besoknya, karena kedua cucunya akan tinggal bersama orang tua asuh, kakek pun mengemasi barang-barang mereka. Saat berjalan ke mobil, Deokgu pun khawatir dengan keadaan kakek nantinya. Deokgu bilang pada kakeknya, "Siapa yang akan menuangkan air putih untukmu? Siapa yang akan membantumu menempelkan koyo?" Bahkan Deokgu pun berjanji gak akan minta macam-macam lagi asalkan dia bisa terus tinggal bersama kakek. Deokgu juga berkeinginan agar kakek bisa mengantarkannya saat hari pertamanya masuk sekolah, seperti janji si kakek. Mendengarkan semua perkataan Deokgu, kakek pun tak bisa lagi menahan kesedihannya. Dia berusaha menguatkan cucunya itu. Akhirnya dengan berat hati, kakek pun mengantarkan kedua cucunya itu ke dalam mobil, dan pada saat itulah mereka berpisah. Di rumah, kakek duduk terdiam, bersedih memandangi semua barang-barang cucunya yang selama ini menemani hari-harinya. Namun apa boleh buat, semua itu harus kakek lakukan karena penyakitnya yang tidak kunjung membaik. Saat itu terdengar gonggongan anjing di depan rumah. Ternyata di luar sudah ada Vanessa yang ingin menemui kakek. Dia bicara bahasa Korea sambil terbata-bata dan meminta maaf. Dia juga memberikan buku tabungannya untuk mengganti uang asuransi suaminya dulu yang ia pakai. Melihat Vanessa, kakek langsung menyambutnya dengan baik. Kakek pun meminta maaf dan merasa sangat menyesal dengan apa yang ia lakukan padanya. Kakek berterima kasih pada Vanessa karena udah mau kembali pulang. Sesuai dengan kesepakatan, Deokgu dan Deokhae bisa dibawa pulang kembali jika ibu mereka kembali pulang. Film pun diakhiri dengan happy ending. Deokgu dan Deokhae akhirnya bisa berkumpul kembali dengan ibunya, dan film pun tamat. Ibu adalah segalanya bagi anaknya. Sejauh apapun ibu dan anak terpisah, tetapi sejatinya ikatan di antara mereka sedekat urat nadi. Terima kasih udah menonton video kali ini, semoga caraku bercerita bisa dimengerti. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.